ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair akhi Ahmad. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah SWT beri pahala kepada brother Ahmad dan kita semua yang mendengarkan. Marilah kita simak dan saksikan tema meraih surga bersama keluarga dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Umar. Tempat dan waktu kami persilakan Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah dan terus kita bersyukur meskipun keadaan kita seperti yang kita lalui sekarang ini, kita tetap bersyukur memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena nikmat Allah yang kita terima jauh lebih banyak dari ujian yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan insyaAllah Allah tambahkan lagi nikmatnya dan Allah angkat ujiannya ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita, yaitu menyehatkan tubuh kita, menjernihkan fikiran kita, kemudian mensucikan hati kita, memelihara iman yang ada dalam dada kita, meneguhkan keyakinan kita, dan mudah-mudahan insyaAllah kita tetap istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak bersalawat, banyak kebaikan yang akan kita terima. 1 kali salawat kepada Rasulullah, 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan begitu juga dengan bersalam kepada Rasulullah, akan terhubung kita dengan Rasulullah. Siapa lagi yang terbaik di muka bumi ini dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat kalau bukan Rasulullah Sayyidul Mursalin, yaitu penghulu dari sekalian Rasul. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini seperti yang dijadwalkan, yaitu kajian kita di Masjid Al-Hijrah ini, yaitu bagaimana meraih surga. Meraih surga adalah idaman kita bersama. Tetapi kita tambah satu lagi, meraih surga bersama keluarga. Jadi bukan kita saja yang masuk surga. Kita ingin suami masuk surga bersama dengan istri, orang tua masuk surga bersama anak-anak mereka, kemudian bersama kawan kerabat, bersama datuk dan nenek, bersama cucu dan keluarga besar kita. Jadi sebagaimana kita berbahagia berkumpul di dunia bersama ahli keluarga, biasanya ketika pulang hari raya kita berkumpul gembira sekali karena bersama ahli keluarga. Maka kita berharap juga berkumpul nantinya di dalam surga seperti itu. Kemudian kita batasi kajian ini dengan meraih surga bersama keluarga dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran
Berarti kita jadikan kebersamaan kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sebagai wasilah, yaitu sebab untuk kita meraih surga bersama dengan ahli keluarga. Dan harapan kita mudah-mudahan kita satu keluarga disebut oleh Allah dalam hadis Nabi sebagai keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran karena bersama dengan Al-Quran, yang diistimewakan sebagai keluarga Allah yang dekat, yang hampir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dan hampir dengan Allah pasti akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu li sahibil Quran, maka dikatakanlah kepada orang yang selalu bersama Al-Quran ketika di dunia, yaitu membacanya. Satu keluarga membaca, duduk berhalaqah. Setelah selesai sholat fardu, mereka duduk sama-sama baca Quran. Pertama yang membacanya suami, setelah itu diikuti oleh istri. Anak-anak mendengarkan bacaan kedua orang tuanya, diikuti oleh anak yang sulung, anak yang paling besar, anak yang berikutnya, sampai anak yang paling kecil. Semua mereka simak menyimak tadarus Al-Quran. Nah, ini satu keluarga, keluarga Al-Quran. Nah, bukan hanya membaca tapi menghafal. Nah, kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, yuqalu li sahibil Quran, dalam hadis Nabi dikatakan kepada sahibil Quran yang selalu bersama Al-Quran ketika di dunia, Iqra, baca. Itu ketika dimasukkan ke dalam surga untuk mendapat tempat di surga. Di mana tempat para pembaca dan penghafal Al-Quran ini di dalam surga? Iqra wartaki, baca ayat Al-Quran yang kamu baca dahulu di dunia, yang kamu hafal dahulu di dunia, baca. Wartaki, naik. Jadi setiap kali ayat dibaca naik derajatnya, setiap kali naik dibaca naik derajat. Wartaki, kemudian naik terus. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca seperti mana kamu dulu membaca di dunia. Maka setiap kali dia baca naik derajat, setiap kali dibaca naik derajat. Kalau baca sampai 6.600 ayat lebih, bagaimana kedudukannya itu? Masya Allah, tinggi sekali. Tapi kalau tak hafal, tak pernah membaca ketika dunia, apa yang akan dibaca? Di mana kedudukannya? Nah, itulah dia yang akan kita pelajari. Nah, ini keistimewaan orang yang membaca, menghafal Al-Quran. Inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu di dalam surga adalah di akhir ayat yang kamu baca. Mana ayat yang terakhir dibaca? Kalau banyak dia membaca 6.000 ayat umpamanya, berarti 6.000 derajat tinggi kedudukannya berbanding yang. Nah, bagaimana dengan kita? Ada berapa ayat baca Al-Quran setiap hari? Berapa hafal? Berapa yang kita hafal ayat Al-Quran? Nah, inilah kedudukan bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka tema kita ini adalah untuk memotivasi kita supaya lebih dekat lagi dengan Al-Quran, insyaAllah. Meraih surga bersama keluarga, tidak sendiri-sendiri, tapi satu keluarga dengan Al-Quran. Baik, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang masuk surga itu bersama ahli keluarga. Masuk surga bersama ahli keluarga. Umpamanya seperti yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd. Di dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adnin, surga adnan. Jannatu adni yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Mereka masuk ke dalam surga Adnan. Siapa yang masuk surga ke dalam? Siapa yang masuk ke dalam surga Adnan itu? Wa man salaha min abaihim, yaitu siapa-siapa yang saleh dari kalangan orang-orang tua mereka. Aba ini, orang tua ini bukan hanya ayah ibu, tetapi juga datuk nenek, kemudian juga datuk uci, nenek uci ke atas sana. Aba yaitu yang ke atas.
wa azwajihim, yaitu dari istri-istri mereka, pasangan. Nah, tadi yang ke atas ya, kemudian yang sekarang ini adalah yang ke samping, yaitu istri, pasangan. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka. Zuriat ini yang ke bawah ya, anak cucu. Nah, disebutkan 3 di sini. Yaitu mereka masuk surga bersama yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari pasangan hidup mereka, dari anak cucu mereka. Berarti masuk surga sendiri atau beramai-ramai ini? Kalau menurut ayat ini beramai-ramai. Nah, inilah yang kita masukkan meraih surga bersama keluarga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setibanya sampai dalam surga, mereka ditempatkan di satu tempat. Di qasr minal qusur, di satu istana dari istana yang megah, yang pintunya banyak. Dan ketika mereka berkumpul di dalam surga, di dalam istana, satu keluarga besar, malaikat itu datang ke istana mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu masuk melalui pintu-pintu istana mereka. Oh, berarti istana mereka dalam surga bukan satu pintu, bukan 2 pintu, tapi banyak pintu. Kalau disebut banyak pintu berarti istana itu kecil atau besar? Oh. Biasanya kalau rumah itu kecil dia 1-2 pintu aja, pintu depan, pintu belakang. Tapi kalau rumah itu besar, pintunya banyak. Nah, ini disebutkan min kulli bab, dari pintu-pintu. Malaikat itu mendatangi mereka, satu keluarga, untuk mengucapkan salam. Ini ayat berikutnya. Salamun alaikum, keselamatan atasmu, bima sabartum, disebabkan dahulu kamu sabar ketika di dunia. Nah, ini bersama Quran ketika di dunia ini mesti sabar. Kalau tak sabar, baca Quran setiap hari, tak dapat istiqomah. 5 halaman setiap hari, setiap 4 hari selesai 1 juz umpamanya. Ada yang 20 halaman satu hari 1 juz. Ini kalau tak sabar tak sampai 30 juz. Ada yang di hari pertama, kedua, ketiga Ramadan bukan main lagi, 1 hari 1 juz. Nah, tapi sudah masuk ke minggu kedua, ketiga Ramadan, seperti tarawih kita juga lah. Nah, kalau hari pertama, kedua, ketiga malam tarawih itu macam mana di Ramadan? Ramai. Ke penghujung Ramadan mengalami kemajuan, softnya mengalami kemajuan, maju. Karena yang di belakangnya udah kosong lah. Nah, bima sabartum, karena kamu dahulu sabar ketika di dunia. Sabar ketika di dunia, itulah dia surga kediamannya di hari akhirat. Fa ni'ma uqbaddar, itulah dia kesenangan hidup yang telah disediakan di hari akhirat, yaitu surga. Ini di surah Ar-Ra'd. Ada lagi tidak di surah yang lain, di ayat yang lain tentang masuk surga bersama-sama, bersama dengan keluarga? Ada, yaitu di surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 8. Tapi boleh dibaca dari ayat 7. Surah Ghafir ini sama juga dengan surah Mu'min. Ada yang menyebut surah ini Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Ada juga yang menyebut surah ini dengan surah Ghafir. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum." Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masukkanlah mereka itu ke dalam surga Adnan yang telah Engkau janjikan untuk mereka. Bukan mereka saja, waman salaha min abaihim, yaitu yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka. Oh, berarti bukan mereka aja yang masuk surga, bersama bapak mereka. Wa azwajihim, dan bersama pasangan hidup mereka. Suami bersama istrinya, istri bersama suaminya. Tapi dengan syarat tadi ada kata waman salaha, yang soleh. Kalau tak soleh, tak jadi bersama. Nah, itulah nanti yang akan jadi tumpuan kajian kita, yaitu meraih surga bersama keluarga. Kapan kita bisa dapat masuk ke surga bersama keluarga? Kalau semuanya soleh.
maka dapat masuk surga bersama-sama. Sebagai bukti kesolehan, dekatlah dengan Al-Quran. Ini yang akan kita jadikan tumpuan. Wa dzurriyyatihim, dan mereka masuk ke dalam surga Adnan itu bersama keturunan mereka. Ayat ini hampir sama dengan ayat tadi yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Bedanya adalah kalau ayat tadi menerangkan tentang orang-orang beriman masuk surga bersama keluarga, ayat ini pula menerangkan tentang doa malaikat supaya orang beriman masuk surga bersama ahli keluarganya. Jadi kita itu didoakan oleh malaikat supaya kita masuk surga bersama keluarga. Itu yang terdapat dalam surah Ghafir. Jadi bedanya, yang di surah Ar-Ra'd tadi menceritakan, memberitakan tentang masuk surga bersama keluarga, itu adalah keberuntungan sekali. Karena tentu kita seperti saya lah, alangkah berbahagianya kalau dapat bersama ayah kembali. Tapi ayah dah meninggal dunia, tak bisa lagi kita bersama. Karena yang menjadi sebab rasanya keberhasilan kita pada hari ini adalah ayah kita dahulu, yang membimbing kita, membantu kita, menunjuk ajar kita. Tetapi ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ayah tak melihat apa yang kita dapatkan pada hari ini, karena sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka berharap sekali dapat kita bercerita dengan ayah. Tapi bisa tak kita cerita dengan ayah? Bisa. Kapan? Nanti ketika berkumpul. Di mana? Dalam surga. Maka ayat ini bisa juga jadi ayat hiburan bagi orang yang kehilangan orang yang dicintai. Umpamanya kehilangan ayah, ibu yang sangat dicintai. Jangan sedih. Berpisah, kita sekarang ini berpisah memang, tetapi nanti kita akan berkumpul kembali. Kumpul kembali itu nanti di dalam surga. Apa yang perlu kita buat sekarang ini, buat aja lah amal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan amal itu kita dapat masuk ke dalam surga bersama. Tapi kalau ada di antara ahli keluarga itu yang amalnya banyak, umpamanya, ada pula di antara ahli keluarga itu yang amalnya sedikit. Katakanlah suami istri umpamanya, suaminya amalnya banyak sekali, istrinya kurang. Kira-kira nanti sama tak dalam surga? Di satu surga yang sama? Satu derajatnya tinggi karena amalnya banyak. Satu lagi istri amalnya sedikit, atau sebaliknya istrinya yang banyak, suami yang sedikit. Kira-kira kita bisa berkumpul lagi tak ya? Insya Allah. Apa sebabnya? Ada dalilnya? Jangan insya Allah saja, mesti ada dalil. Apa kira-kira itu dalilnya? Dalilnya di surah At-Tur. Ada dalam surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-21. Di situ disebutkan, yaitu walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian zuriat mereka, keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Maknanya mereka beriman, kemudian anak keturunan mereka juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama dengan zuriat mereka, dengan anak keturunan mereka. Jadi andaikan umpamanya orang tuanya umpamanya beramal banyak sekali, mewakafkan tanah banyak umpamanya, di samping kerja-kerja dakwah, kerja sosial banyak, umpamanya berceramah, berdakwah ke sana kemari, umpamanya banyak berkhidmat untuk umat umpamanya, tapi anaknya kurang, tapi anaknya tetap juga beriman, sama-sama beriman, tapi amalnya kurang. Bagaimana? Akan dikumpulkankah kembali? Ya. Itu yang disebutkan alhaqna bihim, alhaqna kami kumpulkan, bihim dengan mereka, dzurriyyatahum, zuriat mereka, anak keturunan mereka. Jadi mereka kumpul kembali. Jadi orang tua itu yang diturunkan derajatnya atau anak itu yang dinaikkan derajatnya sehingga berkumpul bersama. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
tidak kami kurangi sedikit pun amal mereka, sedikit pun. Maknanya yang orang tua tadi yang banyak amalnya tak dikurangi, yaitu tidak akan diturunkan derajatnya. Anak itu yang dinaikkan kedudukannya. Oh, itu dia. Itu surah At-Tur ayat 21. Nah, jadi judul pengajian kita ini meraih surga bersama keluarga. Mungkinkah kita dapat kembali berkumpul bersama keluarga? InsyaAllah apabila sama-sama soleh, atau dalam surah At-Tur tadi sama-sama beriman. Tapi kalau berbeda amal, yang satu amalnya lebih banyak dari yang lainnya, akan mungkin juga berkumpul? Iya. Apa sebab? Sebab Allah mengumpulkan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati kita. Nah, karena selalu kita kan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup kami, kemudian anak keturunan kami yang menyenangkan hati kami, yang menyejukkan mata kami. Nah, dikumpulkan kembali, karena itulah yang menyenangkan hati. Kita kan senang kan kalau kumpul bersama anak keluarga kan, berkumpul dengan anak, menantu, cucu. Wah, senang sekali. Kalau dikasih libur 14 hari, senang Allah betul lah kita kan. Karena tak pernah kita berkumpul satu keluarga, masing-masing sibuk sehari-hari dengan pekerjaan yang masing-masing berbeda dengan yang lain, yang satu ke timur, satu ke barat. Nah, tapi dengan masa ini dapat berkumpul kembali, itu adalah kenikmatan tersendiri. Begitu juga di dalam surga, dapat dikumpulkan bersama ahli keluarga untuk menyenangkan hati. Semua jadi senang hati. Nah, kita mau yang seperti itu nanti, meraih surga bersama keluarga, tapi kita fokus kepada kajian dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini muqaddimah. Jadi muqaddimah pengajian ini panjang ya. Ini nampaknya tak bisa sekali datang ini. Mesti berkali-kali ini. Ya, karena judul itu mesti kita fahami dulu. Kalau kita tidak dapat mendudukkan judul itu dalam kajian kita, maka nanti kajian kita bisa jadi kemana-mana perginya. Kita tak fokus. Maka kalau sudah kita fahami judul itu, meraih surga, bermakna kajian ini tentang bagaimana untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana supaya masuk dalam surga? Ada dua kata kunci tadi, yaitu kata solaha, soleh. Jadi suami soleh, istri solehah, anak-anak soleh. Kemudian satu lagi kata kunci, beriman, sama-sama beriman. Kalau satu beriman, satu tidak beriman, tak jadi berkumpul nanti dalam surga. Nah, berkumpul dalam surga, kalau kita berbeda amal, yang satu banyak, yang satu sedikit, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk menyenangkan hati kita. Jadi jangan risau. Nah, jadi tak mungkinlah saya ini bersama dengan ayah. Ayah itu amalnya luar biasa, menginfakkan harta banyak sekali. Saya ini kurang menginfakkan harta. Mungkinkah saya seperti ayah? Insya Allah, karena ada penyampaian dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah dengan karunia-Nya akan mengumpulkan kembali ahli keluarga itu di dalam surga. Kemudian bil Quran, dengan Al-Quran, tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi bahwasanya orang yang selalu baca Quran di dunia, maka akan dikatakan kepadanya nanti ketika masuk dalam surga, baca Quran yang kamu baca dulu di dunia. Berapa banyak dahulu membaca Quran di dunia, maka naiklah derajatnya. Berarti dengan membaca Al-Quran melayakkan kita untuk masuk surga. Satu keluarga membaca Al-Quran, maka insya Allah satu keluarga akan masuk ke dalam surga. Selesai sudah penjelasan judul. Itu baru judul. Nah, barulah kita sekarang ini membahaskan tentang kandungan dari kajian kita ini. Apabila kita perhatikan ayat tadi, kita ada 3 ayat tumpuan ya. Ayat pertama tadi ayat apa? Ar-Ra'd, ayat keberapa? 23. Kita bisa baca ayat 22.
untuk mendapatkan ayat 23-nya. Kemudian di surah yang mana lagi? Surah Ghafir, ayat keberapa? Ayat ke-8. Kita baca ayat yang ke-7-nya untuk mendapatkan ayat yang ke-8 itu. Nah, kemudian surah At-Tur ayat 21 itu sudah jelas ya, itu tentang kita nanti akan dikumpulkan meskipun ketika di dunia berbeda banyak amalan yang kita kerjakan. Baik, kita lihat surah Ar-Ra'd ayat 22-nya. Nah, kalau yang 23-nya tadi adalah surga Adnan yang mereka itu masuk ke dalamnya, dan siapa-siapa yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari pasangan hidup mereka, dari anak-anak mereka. Nah, sebelumnya itu surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya. Mereka yang masuk ke dalamnya itu siapa yang dimaksudkan? Nah, itu dia. Maka kita lihat ayat yang sebelumnya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah walladzina sabaru, yaitu mereka yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, yang sabar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amalan untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah kaitannya dengan judul membaca Al-Qur'an. Nah, itu dia. Karena mengharapkan ridha Allah itu dengan apa? Dengan salat ya, puasa ya, menginfakkan harta ya, pergi umroh haji ya, menghadiri majelis ilmu ya. Satu di antaranya adalah mengharapkan keridhaan Allah. Suami baca Quran, ini kita semua nih kumpul ya, anak-anak sekalian, bersama dengan istri kita baca Quran ini untuk mengharapkan keridhaan Allah, supaya Allah ridha. Tugas Rasul itu sederhana sekali. Rasul itu pemimpin ya, pemimpin dunia dan akhirat. Nah, kalau pemimpin dunia pada hari ini kita sebut presiden lah ya, perdana menteri umpamanya, raja, sultan. Nah, rupanya sederhana sekali. Tugas pemimpin itu dan meliputi dunia akhirat seperti Rasulullah, itu tugasnya 3 saja. Ini disebutkan di 4 ayat, dan 4 ayat ini hampir bersamaan, yaitu Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini surah Al-Baqarah ayat 129. Kemudian hampir sama dengan ayat ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi tugas Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Nah, kalau Rasulullah berarti tugasnya membacakan apa? Membacakan Al-Qur'an. Tugas Rasul itu membacakan Al-Quran. Jadi kalau kita lanjutkan tugas Rasul itu dalam keluarga kita, maka tugas ayah itu adalah, ini tinggikan suara sedikit nih. Tugas ayah itu adalah, tugas ibu itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Mensucikan jiwa mereka. Rasul mensucikan jiwa umat manusia, umatnya. Kalau ayah ibu mensucikan jiwa siapa? Mensucikan jiwa anak-anak mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, hadis Nabi. Itu tugas Rasul. Kalau tugas ayah, mengajarkan kitab suci Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, sunnah. 3 saja tugas Rasul itu. Yang pertama, membacakan. Yang kedua, mensucikan. Yang ketiga, mengajarkan. Ini kalau pakai bahasa canggih ini, membacakan ini adalah spiritual. Kalau mensucikan
Ini moral. Karena mensucikan jiwa itu menjadikan manusia itu berakhlak mulia. Moral. Kemudian mengajarkan, ini intelektual. Intelektual. 3 ya. Ini yang kita sebut keseimbangan ini. Yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Apa beda membacakan dengan mengajarkan Al-Quran? Membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apa bedanya? Tadi anak kita Ahmed tadi membacakan Al-Quran kepada kita semua. Kita faham atau tak faham itu urusan lain. Karena membacakan itu memperdengarkan saja. Tilawah. Tetapi dengan memperdengarkan itu sudah dapat kebaikan. Spiritual kita jadi naik. Kerohanian kita itu jadi naik. Itu tugas Rasul. Maka tadi ketika ada pengajian dimulai dengan bacaan, artinya sama dengan urutannya misi Rasul itu. Misi Rasul pertama membacakan. Kemudian mensucikan jiwa, kemudian mengajarkan. Sekarang ini baru diajarkan. Ayat ini maknanya ini. Itu maknanya. Ini baru mengajarkan. Jadi beda membacakan itu, bacakan saja. Tujuannya adalah untuk memperdengarkan saja. Faham tak faham itu urusan lain. Tapi kalau mengajarkan, itu tujuannya itu adalah untuk memahamkan. Mesti faham. Kalau masih berkerut kening tuh, jangan pindah lagi. Tetap aja di situ dulu. Jangan tambah ayat yang baru. Maknanya berkerut kening itu, ini belum faham nampaknya ini. Jangan tambah lagi ayat yang baru. Ayat itu aja dulu. Itu maknanya mengajarkan kitab suci. Tugas Rasul 3, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, terbangun kerohanian, spiritual. Mensucikan jiwa, terbangun moral. Mengajarkan kitab suci dan hadis Nabi, terbangun intelektual. Maka lembaga pendidikan Islam yang terbaik dan yang sukses itu adalah yang ada 3 di dalam lembaga pendidikan itu. Bukan hanya intelektual saja. Anak-anak hafal buku, mulai dari kulit luar sampai kulit belakang ya umpamanya. Hafal isinya. Ketika ujian bisa dia jawab. Tapi moralnya bermasalah, akhlaknya umpamanya, kerohaniannya bermasalah. Ini adalah anak yang gagal dalam pendidikan sebenarnya. Jadi yang berhasil dalam pendidikan yang 3 ini. Karena Rasul diutus, misinya adalah yang 3 ini. Barakallah. Fadal. Silakan. Ya, fadal. Naam. Ya. Fadal Ustaz. Bada' nadars. Insyaallah. Tafadhal. Nah, jadi tugas Rasul itu berkaitan dengan Al-Quran. Rasul menerima Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Tugas kita pun juga pada hari ini dalam keluarga juga itu. Jadi meraih keluarga, meraih surga bersama keluarga dengan Al-Quran seperti dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yaitu pertama, kalau anak kita masih kecil-kecil, jangan ajarkan Al-Quran. Mana mungkin dia bisa paham Quran, anak masih umur 1 tahun 2 tahun. Tapi apa tugas kita? Membacakan. Bahkan sekarang ini anak masih dalam kandungan sudah kita bacakan Al-Quran. Ketika lahir bacakan Quran. Rupanya anak itu kuat dia rupanya dalam mendengar, mengingat. Kalau setiap hari sudah dibacakan, pandai dia berbicara, langsung dia hafal Quran. Quran yang keluar dari mulutnya. Rupanya dia merekam. Karena orang tuanya membacakan. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Pertanyaan untuk kita sebagai orang tua, bagaimana tugas membacakan ayat-ayat Allah ini ke keluarga kita untuk meraih surga bersama keluarga dengan Quran? Ada kita lakukan? Ini pertanyaan. Jangan bersuara menjawabnya, terdengar oleh teman sebelah itu nanti. Karena ini untuk evaluasi diri. Rupanya untuk bersama dalam surga nanti dengan keluarga, maka bisa melalui Al-Quran, yaitu Al-Quran yang terus dibacakan oleh orang tua. Kalau anak itu sudah besar nanti, maka ajar anak itu Al-Quran, isi kandungan Quran. Ini makna ayat ini makna ayat ini makna ayat ini. Nah, maka nanti
keluarga itu menjadi keluarga Al-Quran. Itulah tugas Rasul itu. Sederhana sekali kan. Ada tugas Rasul membangun pabrik? Enggak. Membuka lahan untuk pertanian? Peternakan? Enggak. Itu diserahkan kepada manusia. Manusia bisa cari sendiri. Bisa. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu tahu tentang urusan duniamu, kamu pandai. Tapi yang berkaitan dengan kehidupan akhiratmu, inilah dia diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kalau ingin meraih surga bersama keluarga, tak ada dengan yang lainnya kecuali dengan Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, yaitu menunjuki kepada yang lebih baik, kepada yang lebih bagus. Menunjuki itu maknanya menghantarkan ke tujuan. Tujuan kita adalah surga. Nah, menghantarkan ke surga itu Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Petunjuk yang diikuti, yang menyampaikan ke tujuan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ahli keluarga ini bertakwa. Suami istri bertakwa, orang tua bertakwa, anak-anak bertakwa. Maka hendaknya ada halaqah Al-Quran dalam keluarga. Kalau mau keluarga itu meraih surga, bersama keluarga masuk, satu keluarga besar, maka ada halaqah Al-Quran. Umpamanya pagi hari, umpamanya kita sediakanlah waktu, umpamanya kita sediakan. Umpamanya berapa? 5 menit, 10 menit, 15 menit, sesuai dengan kelapangan kita. Kalau di ujung minggu, weekend, mungkin waktu kita banyak, maka dengan kelapangan itu kita tambah pula tempohnya. Terserah pada kita lah, masing-masing keluarga pasti tahulah mana waktu yang sesuai untuk berhalaqah Al-Quran. Kalau bisa di rumah kita itu ada satu tempat yang khusus memang untuk kita berhalaqah di situ. Biasanya ruang tengah umpamanya. Di ruang tengah itu dibuatkan halaqahnya. Biasanya kan kalau kita lihat di keluarga-keluarga itu menghadapnya ke satu peti ajaib itu. Tahu peti ajaib? Sekarang tak peti lagi dia, sekarang udah tipis dia. Televisi. Ke sana menghadap semua. Ayahnya ngadap sana, maknya ngadap sana, anak-anak ngadap sana. Tak ada halaqah berhadap-hadapan. Al-Quran tak terpegang lagi. Kasihan ini keluarga yang seperti ini. Padahal inilah dia yang akan meninggikan kedudukan. Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah mengangkat kaum itu dengan bihadzal kitab, dengan kitab ini. Kitab ini kitab Al-Quran. Dan apabila keluarga itu memegang Al-Quran, tinggi melambunglah keluarga itu. Tapi ketika keluarga itu berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka apabila berpaling dari Al-Quran, tak baca Quran, maka kehidupan yang akan dilalui kehidupan yang sempit, sengsara, dan nanti di hari akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini yang berfirman Allah, ini bukan saya. Saya bukan mau menakut-nakuti, enggak. Nah, ini memang dari Allah sebagai peringatan. Nah, ada dalam Quran. Nah, tinggal lagi kita amalkan atau tidak. Maka orang tua-tua kita dahulu meskipun tak tinggi pendidikannya, tahu betul dia. Ini untuk anak saya ini berhasil nanti, ini Al-Quran dulu nih diajarkan ini. Adalah Al-Quran dulu kan, pakai lidi kan, lidi. Kemudian mulailah buka alif, ba, ta. Kalau dulu susah sedikit kan, karena kita mengeja kan, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u, c. Tak bisa langsung baca-baca begitu saja. Sekarang Iqra itu langsung baca. Tak lagi mengeja, dulu mengeja. Aduwo diate an ahduwo pak. Karena cek. Karena bermain-main, mana boleh dulu main-main. Dulu guru-guru kita, ustadz-ustadz itu di tangannya ada rotan, main di rotan langsung. Tapi jadi sampai sekarang masih ingat kita kan.
Berapa kali bapak kena rotan dulu? Sering. Itu dia. Akhirnya kita jadi teringat. Padahal kita belum diajar A, B, C, D lagi. Pertama dia itu alif, ba, ta. Apa sebab? Sebab itulah yang akan menjadikan anak ini berhasil nanti ketika dia mulai tumbuh besar, dewasa. Inilah dia Al-Quran yang dia baca itu. Maka biasanya dulu orang tua kita kalau anaknya pergi merantau, dua yang diberikan pada anak itu. Satu Al-Quran, kemudian disisipkan sarung satu. Quran dan sarung. Ada kita bawa lah pergi merantau. Qurannya tinggal, sarungnya saja untuk selimut. Sayang sekali. Padahal itu filosofinya adalah, anakku, kamu ke surau, ke masjid. Ini sarung untuk sholat. Dan ini bacaan kamu Al-Quran. Sebenarnya itu tuh pesannya. Cuma ketika itu kita tak faham. Berjalan waktu, barulah kita tahu, oh itu rupanya. Karena setelah kita belajar-belajar, ini ayat Al-Quran. Dengan Al-Quran lah kita ini akan naik kedudukan, tinggi derajat kita, insya Allah. Kemudian dari ayat tadi, masih dari ayat yang sama, yaitu bersama keluarga dengan Al-Quran itu, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau anak sudah besar, mungkin bukan orang tua lagi yang membacakan ayat, mungkin anak itu yang membacakan ayat. Seperti Ahmed tadi, kalau Ahmed nih terasa oleh kita bacaannya itu, masya Allah nih. Mungkin karena beliau selalu mungkin mendengarkan murattal dari kesungguhan umpamanya. Kita kurang karena sibuk kita kerja kan. Maka gaya-gaya beliau ini, ada gaya-gaya Imam Masjidil Haram, ada gaya Imam Masjid Nabawi, ada. Akhirnya kita lebih suka nanti mendengarkan dari anak. Boleh, bukan orang tua saja yang akan membacakan ayat, anak pun juga membacakan ayat kepada saudara-saudaranya yang lain, pada ayahnya. Dan biasanya kan lebih syahdu kita kan. Kalau kita membacakan pada anak, biasalah. Tapi kalau anak yang membacakan untuk kita, itu bisa menetes air mata kita itu. Ketika air mata menetes itu, itulah dia spiritual tadi. Spiritual. Menetes air mata bermakna ketika itu iman kita bertambah ketika itu. Itulah dia membangun spiritual. Ilmu kita mungkin kita tak tahu kandungan ayat yang dibaca itu, karena memang tujuannya dalam membacakan itu bukan mendapatkan kandungan ayat itu, untuk membangun spiritual. Maka biasa setiap ada acara-acara, acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Biasanya kan begitu. Mengapa ada ini acara membaca ayat suci Al-Quran ini? Sebabnya untuk membangun spiritual orang-orang yang hadir itu. Supaya muncul keimanan mereka. Seperti tadi ini, sudah enak kita menyampaikan pengajian nih, karena spiritual kita sudah muncul dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Kalau langsung tadi saya menyampaikan pengajian, mungkin spiritual kita kurang. Ibaratnya itu, kalau sudah baca Quran tuh giginya ada gigi 4 itu, langsung tancap gas aja lagi itu. Tapi kalau belum lagi, kita perlu naikkan dulu perlahan-lahan. Sudah nampak kerohanian itu naik, muncul, baru kita gas kencang-kencang. Begitu juga dalam hidup kita ini. Maka setiap hari itu adalah di dalam keluarga kita itu yang membacakan. Beda antara membaca, membacakan. Membaca untuk kita sendiri, membacakan untuk orang lain. Membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah mensucikan jiwa. Penyucian jiwa bisa berlaku dengan membaca Al-Quran. Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan satu huruf itu 10 pahala. Setiap huruf. Apabila setiap huruf 10 pahala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya pahala-pahala itu akan menghapuskan dosa-dosa. Maka ketika membaca Al-Quran, maka yang berlaku adalah penghapusan dosa. Setiap kali baca Quran, maka berapa banyak? Sebanyak itulah dosa kita akan terhapus. Bermakna ketika itu penghapusan dosa, penyucian jiwa. Jadi sudah dua dapatnya. Terbangun kerohanian,
kemudian tersucikan jiwa. Kalau terhapus dosa, dada ini lapang. Ini yang membuat dada sempit ini, sesak nafas ini karena dosa banyak. Bagaimana cara penghapusan dosa? Dengan Al-Quran. Kalau dosa terhapus, baca Quran, dosa terhapus, maka nanti layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena tak ada lagi dosa. Yang menghalang kita masuk surga itu adalah dosa. Jadi masuk satu keluarga ke dalam surga dengan Al-Quran. Inilah dia penjelasannya, yaitu terbangun spiritual, tersucikan jiwa, dan satu lagi yaitu mengajarkan kitab suci dan hadis Nabi. Mengajarkan maknanya menyampaikan keilmuan, pengetahuan, kandungan ayat. Ini makna ayat, ini makna ayat. Kemudian ahli keluarga kita pun faham. Sebenarnya yang menyampaikan ilmu kepada istri itu adalah suami. Suami yang memiliki kewajiban. Kalau suami tidak menyampaikan ilmu kepada istrinya, suami itu berdosa. Tapi suami ini tak mampu menyampaikan ilmu. Untuk saya pun tak cukup, Ustaz. Macam mana pula saya mau menyampaikan kepada istri saya? Disinilah suami mencarikan guru untuk istrinya. Maka suami itu yang cari guru. Tapi sekarang ini tak istri yang minta izin kepada suami. Bang, saya mau pergi ke majelis ilmu. Sebenarnya istri itu yang disuruh, pergi kamu ke majelis ilmu. Abang tak bisa ngajar kamu. Pergi kamu cari ke majelis ilmu. Nah, mestinya kalau istri tak tahu, maka suami berdosa. Karena tanggung jawab ada pada suami. Tapi banyak juga suami-suami itu mungkin karena hidayah belum dapat atau ilmu yang kurang. Kalau istrinya pergi ke majelis ilmu, dia tak suka. Dia pula menyampaikan tak bisa. Ini macam mana ini? Maka mungkin tapi sekarang ini sudah mudah ya. Sudah mudah. Kalau dapat suami istri pergi sekali. Ada waktu, ada peluang, suami istri pergi. Tapi ada juga itu dia mengantarkan istrinya pergi ke majelis ilmu. Setelah itu dia pulang balik. Kemudian tidur di mobil. Ini pengalaman nampak. Nanti kalau sudah selesai, nanti telepon abang balik ya. Allahu Akbar. Duduklah di situ. Karena banyak juga sekarang ini majlis taklim ibu-ibu, majlis taklim bapak-bapak sedikit. Tak tahulah, mungkin bapak-bapak itu dah punya ilmu mungkin agak. Kita berbaik sangka aja lah. Tetapi kita katakan bahwasanya yang berkewajiban menyampaikan ilmu kepada istri itu adalah suami ya. Dan sekarang sudah teringankan beban suami itu. Apa sebab? Majlis ilmu banyak sekali. Langsung ataupun tak langsung. Tak langsung sekarang melalui YouTube. Mudah sekali. Pokoknya beli aja lah. Apanya itu data banyak-banyak. Siapkan. Nanti download ke apa. Tapi pastikan ustadz yang didengar itu ustadz yang memang punya keilmuan lah. Dari sisi akademik dia ada latar belakang. Karena sekarang banyak betul kita tak tahu apa latar belakangnya. Sehingga membuat kita bukan bertambah yakin, bertambah ragu, bertambah bimbang. Maka pastikan guru itu guru yang betul-betul punya kemampuan dalam bidang keilmuan. Mengajarkan kitab suci dalam keluarga, maka insya Allah satu keluarga itu akan masuk surga. Dan biasanya kalau sudah sama-sama baca Quran sama, penyucian jiwa sama, kemudian belajar kitab suci sama-sama, maka nanti akan memiliki pandangan yang sama. Maka keluarga yang seperti ini biasanya keluarga yang kalaupun ada perselisihan yang kecil-kecil, remeh-remeh, yang satu beli apple, yang satu beli anggur, ya biasalah yang seperti itu. Tapi tidaklah yang fatal, yang satu menghalalkan dan yang satu mengharamkan, enggak. Apa sebab? Sebab sudah ada kesamaan, yaitu di dalam membaca kitab suci. Nah, kalau seperti ini berterusan, mulai dari awal perkawinan sampai terus beranak, bercucu, Masya Allah, disatukan oleh kitab suci ini. Inilah yang kita sebut dalam judul tadi, meraih surga bersama keluarga dengan Al-Quran. Dah selesai pengajian kita.
Tinggal closing saja lagi. Ya, amanah kan untuk menyampaikan judul ini sudah tersampaikan. Nah, tinggal kembalikan ke ayat tadi, yaitu ini tak bisa sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu mereka yang sabar dalam mengharapkan keridhaan Allah. Sabar setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai ke penghujung usia. Nah, alhamdulillah ada di antara anak-anak muda sekarang ini keinginan menghafal Al-Quran itu tinggi sekali. Sampai ada yang bertunang, berjanji, kita ini sudah tunangan, nah, kita akan menikah, tapi berjanji mereka, kita tak akan menikah sehinggalah masing-masing kita hafal Quran 30 juz. Oh, itu bagus itu. Tapi karena banyak janji itu, nantilah kalau udah dapat saya beli mobil, beli rumah, baru kita nikah ya. Oh, bukan begitu, enggak. Selesai saya kuliah, baru kita nikah. Terkumpul uang sekian, ini enggak. Selesai kita menghafal Quran masing-masing 30 juz, kita nanti nikah. Nanti selesai kita hafal Quran, kita nikah, pada masa itu kita murojaah. Jadi kalau ada anak yang sedang dikandung, masing-masing murojaah. Pastilah anak dalam itu mendengarkan murojaah Quran. 9 bulan 10 hari murojaah umpamanya. Nah, ketika anak lahir, dah hafalannya dah mungkin. Masya Allah. Terlambat kita ya. Mau kembali lagi ke masa tunangan dulu. Allah Ustaz, mengapa pengajian baru sekarang saya dengar? Mengapa saya terdengar dulu? Nah, dah terlambat lah. Kalau kita bisa putar balik jarum jam itu, kita mau putar ya. Tapi ya sudahlah. Mungkin untuk anak cucu kita sampaikan. Maka ketika anak saya masih muda, baru selesai sekolah pondok, kita hantar ngafal Quran selesai 30 juz. Kemudian datang laki-laki, Ustadz, saya berminat dengan anak Ustadz. Wah, ini mau menikahi anak kita, tapi yang datang ini hafal Quran 30 juz. Wah, ini berharga juga yang datang ini. Kemudian kita tanya anak, kamu mau kuliah atau mau nikah? Kata anak, mau nikah. Adalah nikah. Nah, apa dengan Al-Quran bersama mereka itulah insya Allah. Mudah-mudahan si suami mengulangkan hafalannya terus, istri juga mengulangkan hafalannya terus, anak yang dikandung mendengarkan, kan bakal cucu kita itu kan hidup tumbuhnya itu dengan mendengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau tidak kita yang tinggi kedudukannya nanti dalam surga, mungkin cucu kita itu yang tinggi kedudukannya dalam surga. Nah, kalau tinggi kedudukannya dalam surga, mungkin kita dibawanya naik ke atas. Yang tadi ayat berapa tadi? Udah lupa dah. Nah, surah apa? Enggak, yang diikutkan anak mereka pada At-Tur ayat 21, yaitu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan, kami gabungkan, kami himpunkan kembali mereka dengan zuriat mereka, keturunan mereka. Itulah dia harapan kita itu. Mengapa kita antar anak kita ke pondok tahfidz umpamanya? Karena mudah-mudahan anak kita inilah yang tinggi nanti kedudukannya dalam surga. Mudah-mudahan dialah yang akan membawa kita. Tapi ada hadis, tapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi bolehlah kita menyebutnya sebagai yang memberi semangat, tapi tidak dijadikan sandaran, yaitu yang menghafal Al-Quran, dikatakan bahwasanya nanti yang menghafal Quran ini akan masuk ke dalam surga. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa ahalla halalahu, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran,
Nah, setelah dia wastadharahu, yaitu menghafalnya, menghafal Al-Quran itu, adkhalahu Allahu bihil jannah, Allah memasukkan dia dengan Al-Qurannya itu ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli, dan penghafal Quran itu akan memberi syafaat 10 orang dari ahli keluarganya. Kulluhum wajabat lahun nar, meskipun yang 10 itu sudah dipastikan dia masuk neraka, tetapi dengan berkat penghafal Quran. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada 2 periwayatnya ini yang matruk dan majhul, sehingga jatuhlah kedudukan hadis ini kepada dhaif. Dhaif, tapi bukan hadis palsu. Nah, jadi mesti difahami ya, hadis ini hadis dhaif, bukan hadis sahih. Nah, hadis dhaif ini bisa kita jadikan untuk motivasi, ya, bahwasanya Al-Quran itu sangat berguna sekali. Nah, sudah ada alarm, waktu Isya sudah masuk, dan alhamdulillah judul yang kita sampaikan itu sudah tersampaikan sepenuhnya, dan mudah-mudahan tinggal lagi membawa kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan dan ada bersama kita pada hari ini, mudah-mudahan inilah yang menjadi sebab atau sarana untuk kita masuk ke dalam surga, bersama-sama meraih surga bersama keluarga dengan Al-Quran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.